Nah, ini yang banyak bertanya sebenarnya sebelum kegiatan ini, apa sih mnemonik budaya atau cultural mnemonic ini? Nah, konsep ini sebenarnya mnemonik sendiri sebenarnya dari linguistik, saya kira Pak Tato mungkin pernah dengar ya. Linguistik yang artinya cara untuk membantu ingatan ya, membantu ingatan terhadap sesuatu hal gitu ya. Nah, kalau di sini saya justru mengambilnya konsep dari Jan Assmann. Beliau seorang arkeolog sebenarnya, ya. Arkeolog itu kan kepanjangan dari antropologi ya. Sama-sama meneliti budaya tapi aspek yang material gitu. Sehingga ini masuk nih dengan tadi ya, kebaruan tadi dalam melihat masyarakat multikultural. Nah, secara definisi cultural mnemonic ini merupakan cara membantu ingatan budaya melalui sebuah produk ya yang biasa disebut kebudayaan material tadi. Apa sih contoh sederhananya cultural mnemonic gitu ya? Misalkan saya sebagai generasi 90-an, Bapak Ibu, lahir di besar di generasi 90-an, tapi kok saya tahu lagu Elvis Presley, lagu The Beatles, lagu Frank Sinatra misalkan dalam di jazz atau Jobim misalkan di bossa nova, padahal saya tidak hidup di masa itu gitu. Nah, disinilah sebenarnya yang dimaksud mnemonic ya. Gimana sih cara supaya lagu-lagu itu bisa orang dengar dari lintas generasi gitu. Nah, itu ya cara membantu ingatannya itu melalui sebuah produk ya yang disebut musik. Musik dalam bentuk apa? Fisiknya, kaset, CD gitu ya. Atau sekarang sudah bentuk digital ya, MP4 gitu. Nah, itulah yang dimaksud mnemonik, cara untuk membantu ingatan kita terhadap suatu hal itu tadi supaya nanti bisa didengarkan, dilihat. Intinya yang indrawi tadi saya bilang oleh beragam orang dari berbagai generasi. Gitu. Termasuk kan karena tadi saya bilang arkeologi, ada prasasti yang misalkan menuliskan tulisan-tulisannya gitu atau manuskrip itu kan bagian dari mnemonik sebenarnya. Nah, tekniknya apa? Nah, itu yang disebut cultural mnemotechnic ya. Nanti akan saya kaitkan ya kausalitas antara budaya material terhadap bagaimana sih menjadi suatu memori budaya gitu. Memori kita itu dari mana ya? Dari tadi harus ada bentuk fisiknya. Nah, oleh karena itu dalam konteks Cirebon fungsinya apa gitu? Fungsinya untuk membantu memudahkan pembelajaran terhadap memori kita, ya, terutama terkait informasi-informasi budaya, ya, yang memungkinkan kita untuk lebih memahami atau menghargai kebudayaan yang berbeda tadi. Nah, bagaimana artinya ketika kita operasionalisasikan terhadap konteks Cirebon, nah, ada persyaratnya, ya, tentu harus memiliki nilai historis. Nah, Cirebon punya itu. Kedua, harus punya tadi produk fisiknya, budaya materialnya. Cirebon punya yang representasi terhadap multikulturalnya. Nah, nanti akan saya jelaskan di hasil. Oleh karena itu, konsep ini menawarkan tadi apa sih perannya dari adanya eksistensi arsitektur dan sebagainya yang merepresentasikan nilai multikultural itu terhadap pandangan kita dalam konteks hubungan masyarakat multikultural gitu. Nah, ya metode ini standar saja ya. Saya pakainya kualitatif ya, strategi penelitiannya studi kasus, sumber penelitian ya. Eh, Sehingga menjadi satu identitas ya. Bahkan kalau nggak salah di tahun lalu pemerintah Kota Cirebon mendeklarasikan dirinya sebagai kota yang multikultural. Kalau nggak salah Patendi waktu itu ada di situ. Nah, itu artinya kita tahu bahwa mereka memanfaatkan modal budaya tadi menjadi aspek ya untuk kebutuhan pariwisata, kebutuhan ekonomi dan lainnya lah. Nah, ini saya coba kaji di situ. Nah, kita sama-sama tahu, saya yakin apalagi orang Cirebon, bahwa Cirebon ini mengalami dua fase dari bahkan tiga ya, tiga fase mungkin lebih dari itu terhadap perkembangan kebudayaannya itu sendiri. Yang pertama sebelum era Kesultanan kan era di masa di bawah kerajaan Pajajaran. Saya kira saya itu tidak perlu dibahas lebih detail.
Karena yang sekarang yang mempengaruhi bagaimana Cirebon terbentuk menjadi khas itu ya era Kesultanan salah satunya ya. Sehingga kita sama-sama tahu kebudayaan Islam berkembang di sini di Cirebon, menyebar ke berbagai penjuru gitu. Dan secara geografis Cirebon juga diuntungkan karena memiliki pelabuhan di eranya, memiliki pelabuhan yang dilintasi oleh berbagai bangsa gitu ya, untuk kepentingan ekonomi, kepentingan agama juga gitu. Eh, Sehingga itu pula yang membentuk keadaan multikultural di Cirebon gitu ya. Kalau zaman dulu kan memang peradaban itu adanya di pesisir, yang ada pelabuhan gitu. Kalau sekarang justru di gunung, di area-area geografis gunung menjadi hits gitu. Kalau dulu peradaban itu kan kita sama-sama tahu di pesisir, sehingga ya itu yang membentuk banyak orang berdatangan gitu, berdatangan ke Cirebon dan secara sosiologis itu membentuk masyarakatnya menjadi masyarakat yang multikultur dengan berbagai kepentingan ekonomi, politik dan sebagainya lah gitu. Nah, eh, karena tadi ada pengaruh, jadi tiap fase ini saling mempengaruhi ya, terutama dalam aspek budaya material. Ya, kita lihat sekarang Cirebon, kalau ke Cirebon kan khasnya gapura, ya, gapura dengan batu bata merahnya gitu ya, yang ya secara historis kita tahu itu ada pengaruh nilai-nilai dari kebudayaan Hindu sebelumnya, kerajaan ya, itu Mataram dan sebagainya gitu ya, termasuk Pajajaran dalam hal ini, yang menjadikan Cirebon itu khas. Nah, apa sih fungsi karakteristik itu ya? Saya coba coba sederhanakan, misalkan yang paling kita sering lihat Bali misal. Bali itu terkenal dengan pantainya ya, pantainya yang indah gitu, yang sehingga itu menarik turis untuk datang ke sana dari berbagai belahan dunia. Tapi sebenarnya kan kalau kita berbicara pantai, laut gitu, itu di seluruh dunia banyak yang jauh lebih indah dibanding Bali. Kita sama-sama sepakat. Tapi apa sih yang orang menjadikan ketika saya ke Bali atau Bapak Ibu ke Bali teringat, menjadi kesadaran atau ingatan kita terhadap Bali itu apa? Culture, budayanya, yang mungkin tidak akan ditemukan di belahan dunia lain. Kalau pantainya masih sama, banyak yang indah, yang sama-sama indah, sama-sama bagus gitu. Tapi ketika yang membedakan, yang akan menjadi memori kita terhadap Bali itu adalah kekhasan arsitekturnya, misalkan, dan atau kekhasan budaya lah secara umum. Nah, sehingga itu pula yang menjadikan Bali memiliki karakteristik sama. Cirebon pun sebenarnya seperti itu. Eh, Ketika saya misalkan saya orang Bandung yang 2019 baru ke Cirebon, sebelumnya belum pernah ke Cirebon sama sekali, eh, hanya lewat kereta aja gitu ya. Lalu saya main-main ke Cirebon, nemu Masjid Panjunan, nemu ya keraton-keraton lah gitu. Kalau batik sudah dari lama tentu. Dan setelah saya lihat misalkan Masjid Panjunan, kok ini ada keramik porselen ya, di apa, piring-piring keramik itu kan budayanya nggak ada di budaya kita. Itu adanya budaya Cina gitu, Tionghoa, Tiongkok, yang membuat atau memproduksi porselen. Tembikar aja kan dari Arab gitu ya. Nah, ini kok ada di masjid ini, dan saya baca ternyata ini sudah dari awalnya seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya eh, mengkonstruksi memori kita bahwa wah ini ada apa nih, ada hubungan apa nih dengan Tiongkok gitu, dengan budaya-budaya lain, sehingga dengan melihat sesuatu yang fisik tadi itu menjadi memori kita, apa, melihat bahwa inilah karakteristik Cirebon gitu. Memang secara secara genealogi etnis atau suku bangsa ya sudah multikultural ternyata setelah saya coba lihat gitu. Nah, oleh karena itu tadi aspek historis itu membentuk aspek yang kita lihat saat ini gitu ya. Nah, ya tadi ini beberapa contoh aja yang saya ambil gitu ya. Sebagai representasi saja kita lihat Paksi Nagaliman, Singa Barong, Masjid Merah Panjunan, bahkan sampai pada makanan, budaya makanan itu sendiri juga kan banyak sekali ya. Tidak hanya di Cirebon, sebenarnya di belahan Indonesia itu banyak sekali pengaruh-pengaruh
Tionghoa terhadap budaya makanan kita. Nah, dalam konteks Cirebon ya tentu ada pengaruh-pengaruh dari Arab, dari India kalau nggak salah ya. Terus Tionghoa selain Jawa Sunda tadi. Nah, Paksi Nagaliman misalkan, ya Paksi itu kita tahu itu burung, ya simbol burung, naga simbol Tiongkok, liman itu gajah simbol yang Hindu India gitu ya. Terus itu dari hasil wawancara sebenarnya saya tahu, walaupun saya baca sih beberapa hal gitu. Nah, kalau kita coba flashback gitu ke masa lalu, kenapa ya yang diambil menjadi kereta kencana atau kereta kebanggaan masyarakat atau keraton saat itu kok direpresentasikan oleh simbol-simbol hewan yang menjadi nilai-nilai di budaya lain gitu, bukan budaya di Sunda itu sendiri atau budaya di Jawa itu sendiri. Nah ini sama halnya kita bertanya-tanya dulu waktu SMA, misalkan saya, kok bahasa Bung Karno menjadikan bahasa Indonesia itu dari Melayu ya, bukan Jawa misalkan, ya padahal mayoritas gitu. Nah itu kan sama gitu, pertanyaannya seperti itu. Sehingga sampai pada akhirnya muncul proposisi gitu, bahwa memang ini adalah representasi simbol yang menjadikan Cirebon itu memang dari lahirnya sudah multikultural gitu. Kita tidak bisa samakan misalkan dengan orang Sunda tok, orang Jawa tok, gitu, yang ya homogenitasnya tinggi. Termasuk kita lihat Bandung. Bandung memang sudah multikultural secara kondisi demografisnya, tapi simbol-simbol multikultural itu kan nggak ada. Banyaknya simbol Sunda. Nah itu kalau dalam konsep antropologi itu disebutnya mayoritas minoritas dominan gitu. Mayoritas sih secara budaya, tapi apakah dominan dari hal budaya misalkan atau dalam hal ekonomi gitu. Nah, itu belum tentu kalau dalam antropologi. Nah, kalau dalam konteks Cirebon secara material heritage-nya itu merepresentasikan multikultural, maka itu pula yang menjadikan ingatan kita sebagai masyarakat. Nah, ini lebih pada ranah teori, saya kira tadi sebenarnya sudah dijelaskan alurnya, ya, tapi pada intinya adalah pada akhirnya saya bisa berargumen bahwa memori budaya tersebut sebenarnya tersimpan dalam ingatan masyarakat karena eksistensi dari budaya material yang dimaksud masih ada pada era saat ini. Jadi kita masih bisa menikmati secara indrawi kebudayaan material Cirebon yang merepresentasikan multikultural tadi, sehingga menjadi apa, di sini saya masuk ke slide berikutnya, menjadi land of defense ya. Jadi dalam proses riset itu, dan ini menjadi kesempatan riset setelahnya sebenarnya, bahwa ternyata yang namanya kebudayaan material itu mengandung suatu yang disebut line of defense. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut garis pertahanan gitu, kayak sepak bola ya, garis pertahanan. Ini teori yang saya dapat dari ekonomi sebenarnya, line of defense ini, bahwa saya coba kaitkan ya, relevansikan dengan kebudayaan material tadi, bahwa adanya budaya material yang merepresentasikan simbol multikultural tadi, itu sebenarnya menjadikan Cirebon memiliki line of defense of culture, garis pertahanan budaya, yaitu budaya material tadi, sehingga nilai-nilai budaya Cirebon, ya walaupun dalam konteks lain mungkin sudah banyak yang ditinggalkan, tapi secara umum, secara general, kita masih sama-sama tahu ini Cirebon punya khasnya ini, karakteristiknya seperti ini. Nah, sehingga itulah yang menjadi disebut line of defense tadi, untuk agar memori budaya kita, ketika kita mau mempermasalahkan misalkan pribumi, non-pribumi, kan itu biasa ya dalam masyarakat multikultural. Saya pribumi nih, ente non pribumi sih, sehingga itu yang menjadi bibit konflik biasanya. Nah ini kita tidak bisa karena ada line of defense tadi, yaitu kebudayaan material yang jelas-jelas bagaimana genealogi kebudayaan Cirebon itu lahir gitu. Nah sehingga implikasi terhadap ranah praktisnya, bahwa mungkin di tempat lain bisa ya menciptakan simbol-simbol representasi tadi yang multikultural khususnya sebagai bentuk
karakter kemultikulturalan wilayah tersebut. Itu implikasinya. Yang tentu masih bisa diteliti lebih jauh. Nah, yang kedua, dalam implikasi dalam pengetahuan atau secara akademik, ya tentu tadi saya menawarkan diskursus baru dalam masyarakat multikultural, ya isu masyarakat multikultural, yaitu bagaimana sih pengkajian kebudayaan material. Dari situ memang ada keterbatasan penelitian, jelas pasti selalu ada. Salah satunya misalkan saya masih perlu melihat secara, kan kalau saya wawancaranya banyaknya dengan kelas elitnya gitu ya, tokoh agama dan sebagainya. Nah, ini di ranah Gen Z misalkan ya. Gen Z itu gimana nih? Bener nggak pengaruhnya ada gitu dari kebudayaan material? Nah, itu sebenarnya masih bisa dilanjutkan penelitian ini baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, saya kira udah habis ya. Baik, Izin Kak, itu pas saja. waktunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi